Aduh, Ya, semoga bahaya nih. aja, bos. Kalau sampai kayak gini. Astaga. Aduh. Au! Mas, Mbak. lepas. Kamu itu cuman karyawan bawahan, ya. Kamu itu harus nurut kepada kita. Kalau kamu tidak nurut, jangan salahkan saya kalau saya memecat kamu sekarang juga. Udah ya, guys. Saya itu udah capek ngomong sama kamu. Mending kamu pergi dari sini. Jangan pernah kamu balik ke sini lagi. Dengar? Ini apa-apaan sih? Kita turun ya, Bu? Beneran ini tempatnya, Bu? Iya, yuk. Yaudah, yuk. Tuh kan, nuansanya tuh kayak beda banget, ya kan? Iya, tempatnya juga teduh banget, Bu. Apalagi kayaknya ada suara genangan air ya, Bu? Nah, kebetulan, karena kan Bu Leli tahu sendiri, kantor kita yang di kota itu kan juga suasananya cuman gitu-gitu doang kan. Ini kebetulan saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa partner kerja saya, temen, sahabat saya juga. Katanya sebelumnya ya tempat ini waktu itu dijadikan sebagai wisata gitu. Cuman pada akhirnya terbengkalai. Jadi di sana ada tanah yang luas. Jadi mungkin di sana untuk saya bangun kantor itu. Iya, kalau tempat kantornya itu lingkungannya kayak gini sih, saya pastikan karyawannya juga bakalan betah, Bu. Mungkin dia seorang karyawan yang udah pusing dengan kerjaan, bisa keluar kantor dengan menghirup udara yang segar kan, Bu? Setuju dengan statement dari Bu Leli. Tan. Ngomong-ngomong Bu Sinta udah datang belum? Atau jangan-jangan dia udah ada di parkiran? Kayaknya belum deh. Soalnya kan kamu tahu sendiri lah, Bu Sinta itu di rumahnya pasti banyak kegiatannya. Dan juga ya Bu Sinta kan pasti sama Bu Leli. Jadi ya kita tunggu aja, pasti bentar lagi datang kok. Ya tapi kalau nanti semisal dia datang duluan ada di parkiran, soalnya ini ada hal yang penting yang harus kita omongin. Soal apa? Ya kita sekarang itu mau membangun kantor baru. Oh, iya juga sih. Terus gimana dong kalau kayak gini? Iya mau gak mau aku harus mengurus semuanya itu. Ya walaupun sebenarnya aku itu males yang mau ngerjain itu semua. Tapi sebenarnya ada yang lebih harus kita lakukan. Karena pastikan Bu Sinta bakalan kesini, bakalan datang ke lahan itu sama Bu Leli. Terus kalau misalkan si Bagas karyawan baru itu, kalau misalkan datang ketemu sama Bu Sinta, yang ada pasti ya kita kacau, berantakan semuanya. Betul juga sih Tan. Yaudah, Bu. Kalau begitu saya langsung cari Pak Romi aja ya, Bu, daripada ntar malah kita pulangnya jadi sore. Oke, kalau gitu Bu Leli silakan ketemu sama Pak Romi. Yaudah, Bu, saya duluan ya. Makasih ya Bu Leli. Iya. Semoga aja dengan niat aku untuk membangun sebuah kantor di desa ini bisa berjalan dengan lancar. Karena kan ini untuk pertama kalinya aku punya niatan dan aku akan membangun sebuah kantor perusahaan di nuansa yang berbeda seperti ini. Semoga seluruh karyawan juga pada betah. Udah, aku parkir sini aja. Coba cek ke sana dulu deh. Karena si Bagas itu kan orangnya cerdas. Kalau sampai si Bagas itu diangkat menjadi asisten Bu Sinta, jabatan kita bisa jadi taruhannya. Bener, emang bener. Dan juga rencana kita yang dulunya pasti bakalan kebongkar sama si Bagas. Kamu tahu sendiri kan, kita sama si Bagas itu musuhan banget. Kita gak bisa tinggal diam nih Tan.
Kita harus bikin si Bagas itu takut pada kita. Harus tunduk kepada kita. Ya itu, pokoknya aku harus nemuin si Bagas atau Bu Sinta. Gimana caranya ya mereka berdua gak saling ketemu. Karena tahu sendiri kan tipenya Bu Sinta tuh persis sama kayak Bagas. Gini aja deh Tan, kan kamu pintar ngerayu nih. Kamu rayu aja si Bagas supaya dia itu bisa bergabung pada kita. Dia itu bisa mihak kepada kita. Kayaknya nggak mungkin deh. Karena kamu tahu sendiri kan si Bagas itu orangnya tuh jujur. Dan dia nggak mau bekerja sama-sama kita. Sedangkan kita itu ya pintar untuk cari alasan lain. Iya, tapi masa kamu nggak bisa meyakinkan si Bagas sih? Kan kamu cerdas orangnya, harus bisa dong. Pak Gita, ini kan udah deal untuk masalah harga untuk pembebasan lahannya Pak Gita. Untuk yang sebelah sini dan yang sebelah sana yang di pinggir jalan. Jadi saya juga minta tolong sama Pak Gita nanti juga jadi saksi kalau memang harganya memang segitu sesuai dengan yang kita sepakati. Soalnya kalau lewat manajer saya nanti harganya dipermainkan, terus juga ya nanti untuk biaya pembangunan di sini juga masih ribet, butuh banyak biaya. Karena manajer saya, Pak Gita kan pernah ngomong sama dia kan, dia gak jujur orangnya, saya gak suka. Dan kayaknya saya bakalan disingkirkan. Jadi paling tidak saya melaksanakan tugas saya dengan jujur, tanggung jawab, dan saya selesaikan semua. Gimana soal harga udah deal kan? Kalau soal harga udah deal Pak. Ya takutnya nanti malah berubah lagi. Saya juga gak enak nanti saya dibilang nipu lagi sama bos saya kan. Enggak Pak, saya juga sudah percaya 100% kok sama Pak Bagas. Ya udah, Pak Gita bentar lagi bakalan banyak duit. Ya udah deh kalau begitu. Monggo Pak Gita kalau masih ada kegiatan. Ya, saya tinggal dulu ya Pak. Ya, saya keliling-keliling di sini gak apa-apa ya. Gak apa-apa, silakan deal aja Pak. Mari Pak. Alhamdulillah kerjaanku udah beres. Untuk pembebasan lahan udah selesai. Proyek ini pasti bakalan memakan waktu sekitar 1-2 tahun lagi untuk penyelesaian pembangunannya. Baru deh kantor ini bisa beroperasi. Ya semoga aja sesuai dengan rencana. Ada deh, mending aku keliling dulu, memastikan buat tempat yang bakalan dibangun. Ini nih yang paling strategis. Susah banget sih nyali sini. Di sana. Aduh, Ya, semoga bahaya aja, nih. bos. Kalau sampai kayak gini. Astaga. Aduh. Au! Mas, Maaf, Mbak. ih, lepas. Maaf, Mbak. Oh, sakit tau gak sih? Saya minta maaf, Mbak. Duh. Maaf ya, Mbak. Namanya kamu ngeliat apa? Bolak-balik orang itu, Mas. Kalau jalan itu hadap ke depan, lurus ke depan. Bukan malah jalan mundur kayak. Emang kamu robot? Enggak, Mbak. Saya lagi sakit loh ya. kerja, Mbak. Di ngeliatin lahan. Jadi saya minta maaf ya, Mbak. Saya nggak sengaja. Maaf. Ya udah, kalau gitu lain kali hati-hati. Ya, Mbak. Kamu lagi kerja di sini. Kerja apa? Jadi ada salah satu perusahaan besar yang bakalan dibangun di sini. Saya ngurus untuk pembebasan lahan, Mbak. Sebenarnya nggak perlu saya urus sampai sedetail ini sih. Sampai saya ketabrak sama Mbak. Cuman kalau saya nggak urus sendiri, manajer saya 2 orang, cewek cowok, itu malah mau ngerjain bos utama yang bakalan datang sini katanya, Mbak. Saya kan kasihan. Padahal gaji mereka juga udah 3 kali lipat dari saya, Stop. Mbak. Boleh muter nggak? Apa, Mbak? Kayak wajah kamu kayak nggak asing. Oh iya, muka saya pasaran ya, Mbak. Kayaknya iya deh. Karena kemarin saya sempat pergi belanja ke pasar, mungkin tukang di pasar mirip. Oh, kirain ada apa? Ya udah kalau gitu saya lanjut dulu ya, Mbak. Iya, ya udah kalau gitu hati-hati ya. Kemana ya? Kita itu udah muter-muter kok nggak ketemu juga. Mana ya Bu Leli? Oh, ini nih Bu Leli. Ini nih yang ditungguin mulai tadi. Eh, Selamat sore Bu. Maaf banget ya kalau
saya baru nyampe. Bu Sinta iya. mana, Bu? Bu Sinta lagi keliling-keliling juga sih, katanya saya suruh nyamperin kalian duluan. Oh iya Bu. Jadi gini Bu, saya sama Pak Romi ini kan datang duluan ke sini untuk ngecek lahan yang ada di sini. Dan ternyata nggak mau bekerja ya sebagai ngurusin lahan ini Bu, gitu loh Bu. Jadi ya makanya ya saya bingung juga Bu untuk ngatasin lahan ini. Betul, Bu. Dan dia itu juga bakalan bisa jadi bumerang buat kita, Bu. Karena dia itu nggak mau diajak kerja sama kita, Bu. Karyawan baru yang cowok itu ya? Betul, Bu. Iya Bu, kayaknya namanya Pak Bagas itu Bu. Kinerja dia itu bagus, Bu. Saya takut, Bu. Kebusukan kita itu terbongkar, Bu. Tapi kenapa badan segede Pak Romi ini nggak bisa ngatasin dia? Saya bakalan Kan kamu bisa aja ngancem dia. Saya bakalan tendang dia, Bu. Sebentar lagi saya bakalan pecat dia sebelum dia bertemu sama Bu Sinta, Bu. Iya, orang kayak gitu harus cepat dimusnahkan. Karena kalau enggak, dia bakal ngegagalin rencana kita dong. Oh, tapi Ibu tenang aja deh. Sebentar lagi Ibu ikut kita deh. Tenang aja, Bu. Iya. Semuanya sudah diatur sama kita, Bu. Ya udah, pokoknya aku mau kalian berdua bisa ngehandle orang itu. Kalau perlu, habisin aja tuh orang. Mau kita sih, Seperti itu, Bu. iya Bu, cuman kita takut aja Bu ketahuan sama Bu Sinta. Ya tenang aja, kalau kerja kalian itu cantik, kalian nggak bakal ketahuan. Aku juga bakal bantu nutupin kok. Ya, tapi Iya. kalau kita sembarangan mecat dia, Bu, kan bisa kita yang kena salah, Bu. Iya Bu, dan apalagi si Bagas itu orangnya berani banget Bu. Atau enggak, kalian fitnah aja nanti kalau udah ketahuan sama Bu Sinta. Kalian bilang aja kalau Bagas itu main-main kerja di sini. Oke kalau gitu Bu. Ya rencana kita bakalan berhasil kok Bu, tenang aja. Serahin Iya. aja sama kita. Oke, kalau gitu kalian langsung aja tuh pergi ke orang itu. Aku juga mau langsung nemuin Bu Sinta aja, biar cepat beres masalahnya. Udah deh, good luck ya. Oke Siap, Bu. Ya ampun, aku kepikiran dari tadi. Kalau aku jujur, aku dipecat. Kalau aku nggak jujur, aku juga kasihan sama yang punya perusahaan. Gimana ya? Aku jadi bingung banget sekarang. Enak ya, Aku hitam. kerjanya cuma duduk-duduk doang. Aku sih mau ya, kerja duduk-duduk kayak gini, gajinya gede. Eh, Gimana? Kerjaan yang saya suruh ke kamu gimana? ini, Hah? Pak Romi, Kamu bentar. kerjanya cuma duduk doang. Mau nggak makan gaji buta kamu? Saya bukan mau makan gaji buta, Pak. Saya udah menyelesaikan semua pekerjaan saya. Saya ini lagi bingung. Bingung kenapa? Terus nominalnya sudah diganti nggak? Kenapa? Kamu bingung soal kerjaan yang kita kasih? Iya, saya nggak sanggup, Pak, kalau misalkan saya harus berbohong sama bos utama yang bakalan datang ke sini. Apalagi harga yang sebenarnya juga selisihnya jauh, selisih hampir 800 juta. Bagas, Kan uangnya besar banget, kesian sama bosnya. Bagas. Gini ya, kalau misalkan kamu itu mau bekerja sama-sama kita untuk membohongi bos utama kita, ya yang nggak ada, kamu bakalan untung. Tapi mohon maaf, Bu Intan. Dari kemarin saya udah tegaskan, saya nggak bisa diajak untuk kerja dengan hal yang nggak benar. Kalaupun resikonya nanti saya harus dipecat, saya bakalan berhenti kok. Tapi saya nggak mau terlibat sama rencana kalian berdua. Rencana kalian berdua busuk, tau nggak? Kalian udah jadi manajer di sini, gajinya udah 3 kali lipat lebih besar dari saya. Kamu itu cuman karyawan bawahan, ya. Kamu itu harus nurut kepada kita. Kalau kamu tidak nurut, jangan salahkan saya kalau saya memecat kamu sekarang juga. Pak Romi, gak usah ngancam-ngancam saya, Pak. Saya bisa mecat kamu sekarang juga. Oke, kerjaan di sana memang sulit. Tapi orang tua saya juga udah meninggal. Bapak saya juga gak tahu kemana bareng sama adik saya. Terus saya masih mau berbuat yang gak bener. Saya, orang tua saya udah berbuat baik, ujiannya besar banget. Apalagi saya yang mau berbuat jahat, gimana ujian saya nanti? Saya takut gak kuat, Pak Romi. Oh, Pak Romi, mungkin si Bagas ini ingin dipecat memang sama kita berdua. Kamu memang nggak mau ya kerja di kantor ini? Ya udah, kalau memang kamu nggak mau kerja di kantor ini, ya udah mending pergi aja sekarang. Bu Intan, saya di kantor, kalau masuk saya udah patuhi semua aturan yang ada di kantor sesuai dengan SOP-nya.
Sekarang saya disuruh buat ngurusin masalah lahan. Harusnya saya kan tinggal di kantor. Kenapa Bu Intan kalau memang ada rencana busuk seperti ini, kenapa harus nyuruh saya buat datang ke sini, Bu? Duduk. Saya itu kemarin-kemarin sudah ngomong baik-baik kepada kamu bahwasanya kamu itu disuruh gabung sama kita. Kenapa kamu gak mau? Hah? Ya soalnya Kamu itu bakalan hidup nyaman dengan kita. Pak Romi, saya mau kasih tahu, hidup nyaman bukan orang yang selalu bergelimangan harta, Pak. Bergelimangan harta tapi gak tenang ya, gimana mau nyaman, Pak? Begini Ini ya, Pak Romi, saya hidup cuma satu kali, Pak. Saya gak mau menyia-nyiakan kehidupan saya yang cuma sebentar ini, Pak. Kehidupan yang sesungguhnya kan setelah kita mati, Pak. Sekarang saya mau ngasih nasihat aja sama Pak Romi. Kalau Pak Romi memang merasa gajinya kurang, daripada Pak Romi korupsi di kantor ini, apalagi kantornya juga masih belum jadi, Pak. Masa Pak Romi tega sih? Belum apa-apa, kantor udah mau dirugikan. Pak Romi mending cari pekerjaan yang lain, Pak, kantor yang lain. Cari gajinya yang sesuai dengan harapan Pak Romi, biar Pak Romi juga gak korupsi. Bu Intan juga begitu. Bu Intan ini perempuan, harusnya ada harga diri dong. Masa harga diri seorang perempuan ditukar sama uang, Bu? Kamu nih jangan lancang ya ngomongnya ya. Seharusnya kamu itu ke kita ya harus sopan. Bukan malah kayak gini, bukan malah ngasih nasihat yang nggak penting. Bu Intan, saya cuma mau ngasih tahu Bu Intan. Bu Intan kalau memang nggak cocok dengan omongan saya, Bu Intan nggak usah ikutin. Bu, coba deh lihat banyak orang di sini. Bu Intan dengan lantang nyuruh saya berbohong tentang pekerjaan, Bu. Ini di luar kantor, Bu. Kita dilihat sama orang, Bu. Lagian orang-orang di sini nggak bakalan ngerti soal omongan kita. Iya, tapi kan Bu Intan teriak-teriak sama Pak Romi. Saya kan jadi gak enak, seakan-akan saya seperti maling diteriakin, Bu. Padahal yang maling kan kalian berdua. Bagas, Bagas, dengerin aku baik-baik ya. Dengerin aku ngomong. Kalau kamu masih sayang sama pekerjaan kamu, ikutin apa kata saya. Dengar. Kalau kamu tidak mau, kamu bakalan berhenti dari pekerjaan ini. Sekarang begini aja deh. Ini solusi paling enak, Pak Romi. Kalau memang Pak Romi masih tetap seperti itu, saya bakalan bilang terlebih dahulu sama bos yang bakalan datang di sini. Baru setelah itu, saya ikhlas buat dipecat. Yang terpenting bos sudah tahu. Biar sekalian, saya gak ada tanggungan apa-apa. Kalau saya membiarkan orang seperti kalian untuk korupsi dan saya juga kena imbasnya nanti karena saya yang mengurus soal pembebasan lahan, ya saya gak dapat apa-apa. Saya cuma dapat getahnya aja, Pak. Ini nih, ciri-ciri orang yang nggak punya pemikiran. Kamu itu diajak. Ya diajak buat ini, diajak buat salah, diajak buat korupsi, diajak buat hal-hal yang negatif. Ya enggak Pak, dong. saya cuma mau bilang, orang di penjara itu gak enak, Pak. Mending saya hidup miskin dan ya cukup seperti ini daripada harus mendekam di penjara, Pak. Kita itu nggak bakalan di penjara kalau kerja sama kita itu rapi. Nah bener. Kamu denger nggak? Aduh, aku masih kepikiran soal tadi. Tapi ini Bu Leli kenapa belum datang juga ya? Masa ya selama itu ngobrol sama Pak Romi? Jangan-jangan dia nggak ngobrolin apa yang aku suruh lagi. Kebiasaan deh Bu Leli. Ini kan hal yang penting. Jadi sekarang, karena semua rencana aku tiba-tiba meleset, ada sesuatu yang harus aku bongkar. Kayaknya aku harus cari tahu dulu deh. Bu Leli? Aduh, saya lama banget ya, Bu. Bukan lama lagi, Bu. Dari tadi saya nungguin Bu Leli di sini. Ya, gini, Bu. Terus gimana Masalahnya, laporannya? Saya tadi udah sempat ketemu sama Pak Romi. Katanya sih, Bu, harga tanah itu selisihnya jauh banget, Bu. Jauh? Iya, Seberapa? sekitar 800 juta gitu, Bu. Udahlah. Kamu tetap ambil itu, kita nggak apa-apa. Kita bayar itu semua. Sekarang Pak Romi kemana? Beneran Bu Leli. Jadi sekarang saya tegaskan, berapapun harganya, saya akan tetap beli, saya akan tetap bayar. Iya. Sekarang Pak Romi kemana? Ya, sekarang Pak Romi lagi ngontrol karyawan yang lainnya, Bu. Oke, saya nggak mau tahu soal harga yang Bu Leli sebutkan. Berapapun itu saya akan bayar, Bu. Cuman sekarang saya perlu ketemu dengan Pak Romi. Ya, Bu, baik. Bentar lagi saya anterin Ibu ke Pak Romi. Saya butuh ngomong sama dia. Tapi apa nggak dipikir-pikir dulu, Bu, tentang harga itu? Bu Karena kan Leli. Ibu bisa cari tanah yang lainnya, Bu. Bu, saya sudah ngomongkan sama Bu Leli, kalau soal pembangunan ini memang sudah lama saya obrolin sama Bu Leli juga. Jadi kalau memang harganya nggak sesuai dengan apa yang kita rembuk kemarin, nggak masalah bagi saya. Berapapun itu akan saya bayar. Karena kan ini juga impian saya. Jadi mau kayak gimana konsekuensi yang akan saya dapatkan,
termasuk harga itu saya nggak akan tawar Bu. Saya akan beli dengan harga segitu. Yaudah Bu, kalau Ibu sudah sepakat mau ngambil tanah itu, saya langsung sampaikan ke Pak Romi aja. Bu, kenapa kita langsung ke Pak Romi aja Bu? Kayaknya di sini kurang enak Bu. Bu Leli tahu Bu? Pak Romi di mana tapi? Ya tahu Bu, karena lingkungan yang Ibu beli ini juga nggak terlalu luas sih. Jadi saya tahu tempat-tempatnya. Kita Yaudah. cari aja Bu. Kalau emang Bu Leli tahu, mending sekarang kita berangkat. Aja Bu. Udah ya guys, saya itu udah capek ngomong sama kamu. Mending kamu pergi dari sini. Jangan pernah kamu balik ke sini lagi. Dengar? Ini apa-apaan sih? Aduh. Kenapa Bu Sinta kamu bawa ke sini? Ya, kamu ngapain dengan dia? Pak Romi, Ya, dia gak mau dia. Bu Intan ini ada apa sebenarnya? Ngapain kalian bersikap seperti ini? Ini Mbak yang tadi ya? Kamu diem dulu. Enggak, saya cuma beri pelajaran sama orang yang nggak tahu diri seperti dia. Bu. Nggak tahu diri? Asal kalian berdua tahu ya, laki-laki di depan kalian ini yang udah kalian caci maki barusan, dia itu kakak saya. Kakak Mbak? Iya Mas. Siapa sih? Tadi tiba-tiba tanya nama saya. Sekarang saya dibilang kakaknya. Mas, dari tadi aku udah feeling, dan kayaknya feeling aku ini emang bener. Kenapa tadi aku tanya soal nama ayah kamu, soal nama panjang kamu? Itu semua karena aku ngerasa kalau aku ini emang beneran adik kandung kamu. Selama ini aku nyari kamu, Mas. Kamu Sinta ya? Kamu nggak percaya tadi aku udah ngomong kalau nama aku Sinta? Atau kamu emang pura-pura nggak tahu? Atau pura-pura nggak kenal? Maaf, kan udah berpuluh-puluh tahun aku gak ketemu sama kamu. Kamu kok masih inget sih sama aku? Padahal aku juga udah lupa. Mas, kamu ini kakak kandung aku. Jadi aku tahu gimana perawakan kamu, gimana bentuk tubuh kamu. Semuanya aku tahu. Jadi nggak perlu ada yang diomongin lagi. Ya ampun, kayak mimpi. Terus sekarang aku pengen penjelasan dari kalian berdua. Apa alasan dari kalian berdua memperlakukan kakak kandung aku sendiri dengan seperti itu? Kamu kenal sama mereka? Iya, mereka karyawan tempat aku. Oh, jadi mereka nggak bener nih. Mereka udah mau korupsi, tahu nggak? Masa lahan yang harganya murah dinaikin 800 juta sama dia? Gak Dan bener aku Bu. barusan ditendang ya gara-gara aku mau dipecat, gara-gara aku gak mau diajak kerja sama dia. Gini Bu. Bu, kita berdua itu tidak mungkin mengkhianatin ibu, ya. Jangan dengerin omong kosong dia, Bu. Bu, Sudah cukup ya, Pak Romi? ibu Kamu denger, dia ini adik aku. salah orang kali. Pak Romi udah cukup ya. Saya sudah tahu sebenarnya gimana sikap dari Pak Romi dan juga Bu Intan. Selama ini sudah saya cari tahu. Dan soal harga tanah tersebut, saya juga udah tahu sebenarnya kalau Pak Romi dan juga Bu Intan udah bersekongkol kan. Iya kan? Enggak Bu. Tanya aja Bu sama Bu Saya Intan, Bu. juga curiga. Nih, coba deh. Kalian gak bakalan dipecat, tapi kalian jujur. Dia ikutan nggak? Siapa? Bu Leli. Oh, namanya Bu Leli. Kok malah ke saya? Ya sebenarnya otak dari semua ini adalah Bu Leli, Bu. Kan? Kamu jangan buat-buat omongan ya. Udahlah Bu Leli. Sepertinya saya sudah curiga dari awal sama Bu Leli. Mas Bagas ini adalah kakak kandung saya. Jadi kalau saya harus menilai omongan dari mulut kamu dan juga kamu, saya nggak akan percaya itu semua. Saya lebih percaya kakak kandung saya daripada kalian bertiga. Ya walaupun saya orang nggak punya dan saya nggak tahu kalau ternyata kamu itu adik aku. Aku kan tadi juga udah bilang, aku nggak tahu kalau misalkan kamu adik aku ataupun kamu bos utamanya di sini, ya kan? Ya aku cuman mau berterima kasih aja sama kamu Mas, karena berkat kamu juga aku jadi tahu semuanya. Kamu jangan kayak kerupuk kena air, belempem, tahu nggak? Tadi mana tuh? Yang garang, bukan juga, hah? Kamu sekarang jadi diem, katanya berkuasa di sini. Ya udah, kalau kalian merasa berkuasa, tunjukkan di depan saya sikap kalian tadi sama kakak saya. Enggak, Bu. Tunjukin kalau kalian mau dipecat. Kita seperti itu karena atas perintah Bu Leli, Bu. Kalau kita udah menjalanin kan kita bisa dipecat sama Bu Leli, Bu. Ternyata dia diem-diem, ternyata otak semuanya. Nih dia. Tapi kalian berdua kenapa pada mau sih? Kenapa di sini malah nyalain aku aja? Ya kita takut dipecat, Bu. Bu Leli, tolong Bu Leli kesini. Udah kesini. Gini ya Bu, baru aja tadi saya udah memasrahkan soal pembangunan itu sama Bu Leli kan. Jadi untuk sekarang, sebagai konsekuensinya, karena saya nggak pernah menduga kalau Bu Leli adalah dalang dari semua ini, celaka Bu Leli cari pekerjaan lain di luar sana.
Saya dipecat, Bu. Ayah. Saya nggak perlu memperjelas itu semua kan. Bu Leli, Pak Romi, dan juga Bu Intan, silakan pergi dari sini, cari pekerjaan lain yang cocok sama kalian bertiga. Sebagai pengkhianat di belakang saya. Ya, udah gak usah berpanjang, ini udah selesai, kalian udah gak punya kerja. Ayah, tapi belum gua apa tuh bentar ya kakak kamu. Soal itu biar nanti kita omongin aja ya. Dan untuk sekarang kamu nggak perlu lagi jadi karyawan dari Pak Romi dan juga Bu Intan. Kalau sampai ada yang macem-macem sama kakak kandung aku sendiri, kalian bertiga bakal tahu akibatnya. Ternyata adik kami sekarang udah sukses ya. Wah, udah hebat, udah bisa pecat karyawan, udah bisa marahin karyawan. Ya kalau kamu mau mecat juga berhak kok, Mas. Ini giliran aku ya sekarang ya. Kamu juga, dan kamu. Kalian bertiga tampang udah pas-pasan, hidup juga gak kaya banget, jabatan juga masih numpang sama orang, tapi sombongnya udah selangit, kayak udah gak ada orang kaya lagi. Ini peringatan buat kalian. Semoga kalian mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari sekarang, dan sikap kalian juga bisa berubah. Yaudah dek, kalau begitu mending sekarang kita langsung pulang. Kamu pasti ingatkan ke rumah kita. Ya aku inget lah. Yuk. Tapi katanya kita nggak mau dipecat, Pak. Pak, Kan? Bu Leli sih. Kok malah jadi aku? Ya kalau misalnya dia nggak dibawa ke sini kan nggak bakalan seperti ini, Bu. Kalian seharusnya dari jauh ngelihat kalau ada Bu Sinta, jangan main nendang-nendang aja. Kan saya sudah Jangan tengkar di sini. Masalahnya ini sekarang kita harus cari solusi. Ya gimana caranya kita ya cari penghasilan lagi. Kita kan udah dipecat, kita udah nggak ada pekerjaan lagi. Kita mau kerja apa dong? pengangguran kita. Masa mau jualan seblak? Ya kayaknya boleh aja deh. Yalah, yuk. Enggak.